Ahli forensik Dr. Constantinus William Sialana dihadirkan sebagai saksi dalam sidang anak ketua DPRD, Abdi Aprizal, Jumat 3 November 2023 sore. Dr. Sialana merupakan dokter forensik yang mengautopsi korban Rafli Rahmansyah. Dalam keterangannya, Dr. Sialana mengatakan korban meninggal akibat pendarahan pada selaput otak yang mengakibatkan gagal pernafasan. Pendarahan tersebut terjadi tepat di area yang dipukuli oleh terdakwa. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang yang dipimpin Haris Tewa selaku Hakim Ketua didampingi Lutfi Al-Zagladi dan Helmin Somalai masing-masing sebagai anggota berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Autopsi dimulai dari tubuh bagian luar, namun tidak ada tanda kekerasan. Setelah saya buka tubuh bagian dalam juga tidak menemukan tanda kekerasan. Ketika kita ambil di bagian kepala sudah ada pendarahan di belakang kepala dan ada juga pendarahan di rongga otaknya bagian selaput otak. Ketika pendarahan muncul tidak ada tempat untuk keluar sehingga turun ke pangkal otak dan menekan pernapasan mengakibatkan terjadinya gagal pernafasan yang berujung korban meninggal dunia, kata Dr. Sialana. Lanjut ditanyakan Hakim Haris Tewa, helm yang dipakai korban cukup safety, bisakah hanya dengan memukul helm mengakibatkan korban meninggal? Dr. Sialana menjelaskan hal ini bisa saja terjadi lantaran korban memiliki ketebalan tengkorak yang berbeda dari pria pada umumnya, yakni 3 mm, sementara pria pada umumnya memiliki ketebalan tengkorak 6,1 mm. Dapat saya jelaskan korban saat divisum otopsi untuk tengkoraknya ketebalan hanya 3 mm dibandingkan laki-laki pada umumnya yang mempunyai ketebalan tengkorak 6,1 mm, jelasnya. Sementara itu ketika ditanya oleh kuasa hukum terdakwa apakah hanya dengan satu kali pukul di bagian kepala dapat mengakibatkan kematian, dirinya menegaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi. Ya, satu kali pukul bisa meninggal, korban bukan pertama yang saya temukan untuk ketebalan tengkoraknya, tapi ini kali kedua, pertama itu ditual, tegas Dr. Sialana. Lebih lanjut jelas Dr. Sialana terkait waktu meninggal dirinya mengatakan jika korban tiba di Rumah Sakit Bayangkara Ambon sudah dalam kondisi meninggal. Saya lakukan otopsi menjelang sore di RS Bayangkara di kamar jenazah dan korban sudah dalam kondisi meninggal ketika saya tiba, cetusnya. Sementara itu, baik hakim dan juga kuasa hukum terdakwa masih belum puas dengan pernyataan terkait waktu kematian sehingga hakim minta JPU untuk hadirkan DRRST pada pekan depan untuk memastikan waktu kematian korban. Usai mendengarkan keterangan ahli, hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.